Hai guys, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang menonton channel YouTube kami. Karena konten ini bersifat aturan hukum atau peraturan perundang-undang yang dihubungkan dengan kasus sehari-hari, sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai selesai, agar tidak keliru dalam memahaminya. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dengan dasar hukum yang jelas dan mudah dipahami. Baiklah, langsung saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing lagi dengan apa yang disebut dengan debt collector. Adapun yang dimaksud dengan debt collector adalah seseorang yang dipekerjakan oleh bank atau kreditur sebagai pihak ketiga dengan maksud untuk menagih utang ke peminjam atau debitur. Intinya debt collector disebut juga sebagai penagih utang. Agar lebih mudah dalam memahami tips yang kami berikan, berikut kami jelaskan melalui ilustrasi. Ada seseorang bernama Dini yang memiliki utang kepada bank sebesar 20 juta rupiah dengan masa angsuran selama 2 tahun. Kemudian bank tersebut menggunakan jasa penagih utang, debt collector, untuk menagih dan Dini sudah berusaha melaksanakan kewajiban yaitu membayar utang, pada akhir Maret tahun 2012 sebesar 15 juta rupiah. Dikarenakan kondisi keuangan sedang sulit, Dini meminta perpanjangan waktu kepada pihak bank dan oleh pihak bank hanya memberikan toleransi waktu hingga tanggal 15 April tahun 2012. Debt collector tersebut pernah mengancam akan melakukan penyitaan apabila tidak melunasi utang tersebut sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Jika kasus tersebut terjadi pada Anda, bagaimana sikap Anda menghadapi debt collector tersebut? Baiklah, kami akan menjelaskan. Dini selaku debitur secara hukum atau berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya harus bertanggung jawab untuk melunasi utangnya. Adapun langkah yang dilakukan Dini sudah benar, dengan membicarakannya dengan pihak bank sehingga dapat dilakukan penjadwalan ulang terhadap pembayaran utang bank tersebut. Sebagai debitur yang memiliki itikat baik, Dini dapat mendiskusikan kembali untuk meminta waktu lagi dengan pihak bank mengenai pelunasan utang tersebut. Dalam praktek biasanya, debt collector masih membuka kemungkinan untuk negosiasi karena mereka sendiri memperoleh bagian dari tagihan tersebut. Kecuali, jika debitur memang sudah tidak mampu membayar, maka penyelesaian utang hanya dapat diselesaikan melalui proses di pengadilan. Selanjutnya, bagaimana dengan perbuatan debt collector yang mengancam akan menyita barang debitur? Apakah itu dibenarkan secara hukum? Terkait adanya tindakan debt collector yang mengancam akan melakukan penyitaan, Anda sebaiknya tidak takut dengan ancaman seperti itu. Hal ini dikarenakan debt collector hanya mendapat kuasa dari kreditur untuk melakukan penagihan utang sehingga tidak boleh melakukan penyitaan secara paksa terhadap barang-barang milik debitur. Sebab, pada prinsipnya, penyitaan barang-barang milik debitur yang wanprestasi hanya bisa dilakukan atas dasar adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika debt collector tersebut tetap menyita atau mengambil paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum? Pada dasarnya, perbuatan debt collector yang menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum dapat dijerat dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yang isinya menyatakan, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Atau jika seandainya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka yang bersangkutan bisa dijerat pasal 365 ayat 1 KUHP yang isinya menyatakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada pertanyaan menyangkut konten saat ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.